Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang terhormat Ibu Esi Fitriani Komara, SEMSM sebagai dosen pembimbing peneliti. Yang terhormat Ibu Dr. Desmiza SEMSI sebagai penal A1 dan yang terhormat Bapak Frido Esimatupang MM sebagai penal A2. Terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktunya. Izin memperkenalkan diri, saya Sinta Salsabila dengan NIM 511181036, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga, Laju Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Return Saham pada Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Pada kesempatan ini, yang akan disampaikan yaitu mengenai latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, terkait latar belakang. Pada saat ini, pasar modal di Indonesia sangat maju dengan pesat. Pasar modal dapat diartikan sebagai pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharga. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan efek yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Menurut Tanda Lilin tahun 2017 halaman 24. Perkembangan bursa efek dapat ditentukan oleh harga saham. Semakin tinggi nilai indeks harga saham pada suatu sektor, maka semakin baik juga perkembangan kinerja saham dan begitu pula sebaliknya. Apabila harga saham menurun, maka return saham ikut menurun dan begitu pula sebaliknya. Menurut Tanda Lilin tahun 2010 halaman 102 mengatakan bahwa return adalah salah satu faktor yang memotivasi investor dalam berinvestasi yang juga merupakan imbalan dari keberanian investor yang menanggung risiko atas investasinya. Selain itu, para investor juga harus melakukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pada return saham. Pada tabel rata-rata harga saham periode tahun 2016 sampai dengan 2020, terlihat harga saham dari semua sektor pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi, terkecuali pada sektor agrikultur. Harga saham pada sektor agrikultur itu mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahunnya. Pada periode agrikultur terdiri dari beberapa subsektor di dalamnya, yaitu subsektor peternakan, subsektor tanaman pangan, subsektor perikanan, subsektor kehutanan, subsektor pertanian lainnya, dan subsektor perkebunan. Di samping itu, dapat dilihat rata-rata harga saham pada subsektor pertanian periode 2016 sampai dengan 2020. Hasil dari grafik tersebut menunjukkan subsektor peternakan pada tahun 2015 sampai dengan 2018, perusahaan pada subsektor tersebut belum terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dan pada subsektor kehutanan, data perusahaan pada subsektor tersebut itu tidak tersedia di Bursa Efek Indonesia ataupun di halaman web keuangan yang resmi lainnya. Pada grafik tersebut menunjukkan harga saham yang paling tinggi berada pada subsektor perkebunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp1.959,45. Dengan begitu, tidak semua harga saham pada subsektor pertanian ini mengalami penurunan. Oleh karena itu, maka hal ini akan berdampak terhadap return saham pada sektor tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti pada sektor ini. Pada poin selanjutnya, di sini peneliti menemukan gap teoritis. Sesuai dengan tabel yang telah diolah kembali oleh peneliti, tabel tersebut menunjukkan data mengenai suku bunga, laju inflasi, nilai tukar rupiah, dan return saham pada periode 2015 sampai dengan 2020. Pada tabel tersebut, periode 2015 ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada periode 2016 mengalami peningkatan atau penurunan. Selanjutnya dapat dilihat pada tahun 2017 nilai suku bunga mengalami penurunan dan pada return saham pun menurun. Sesuai dengan teorinya, seharusnya dengan nilai suku bunga menurun akan menaikkan return saham. Pada tahun 2018 nilai suku bunga menaik cukup besar dari tahun sebelumnya, sedangkan pada return saham mengalami kenaikan hanya sedikit. Pada tahun 2019 nilai suku bunga mengalami penurunan dan pada return saham mengalami penurunan juga sebesar negatif 0,034. Dengan begitu,
Selanjutnya, adanya fenomena karena seharusnya nilai laju inflasi yang meningkat akan mengurangi atau menurunkan return saham. Pada kenyataannya, pada tahun 2019, laju inflasi dan return saham menurun sebesar negatif 0,034%. Selanjutnya, mengenai nilai tukar rupiah. Sesuai dengan teorinya, menurunnya nilai tukar rupiah ini akan menurunkan return saham. Pada kenyataannya, pada tahun 2018 dan tahun 2020, nilai tukar dan return saham mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 nilai tukar dan return saham mengalami penurunan. Selain adanya gap teoritis, adapun gap empiris untuk memperkuat pernyataan pada gap teoritis. Pada variabel suku bunga, penelitian terdahulu dari Kadek Windy Andayani tahun 2018 mengemukakan bahwa suku bunga secara parsial menunjukkan adanya pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Menurut Wulandari dan kawan-kawan, tahun 2018 mengemukakan bahwa tingkat suku bunga itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan menurut Rahmat Hidayat dan kawan-kawan, tahun 2017 mengemukakan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya pada variabel tingkat inflasi, menurut Giryadi dan Wiksuwana, tahun 2017 mengemukakan bahwa hasil penelitiannya yaitu inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan menurut Asegaf et al. Tahun 2019 mengemukakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Dan selanjutnya pada variabel nilai tukar rupiah, menurut Surtiana dan Lestari tahun 2020 mengemukakan hasil penelitiannya yaitu nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan menurut Sudarsono dan Sudiatno tahun 2016 mengemukakan bahwa nilai tukar rupiah itu berpengaruh positif terhadap return saham. Dan menurut Septianingrum tahun 2016 mengemukakan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya, poin kedua yaitu terkait identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi suku bunga, laju inflasi, nilai tukar rupiah, dan return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap return saham pada sektor pertanian. Yang ketiga, bagaimana pengaruh laju inflasi terhadap return saham pada sektor pertanian. Yang keempat, bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap return saham pada sektor pertanian. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah secara simultan terhadap return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Pada poin ketiga yaitu mengenai maksud dan tujuan penelitian. Maksud pada penelitian ini untuk menganalisis informasi dan data yang terkait mengenai pengaruh suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya terkait tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kondisi suku bunga, laju inflasi, nilai tukar rupiah, dan return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, mengetahui apakah suku bunga berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah laju inflasi berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang keempat, untuk mengetahui apakah nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dan yang kelima, untuk mengetahui apakah suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Poin keempat yaitu terkait kegunaan penelitian. Di sini terdapat dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis yang ditujukan bagi penulis sebagai pengetahuan baru dalam menganalisis kondisi suatu nilai pada perusahaan, bagi peneliti lain guna memberikan sumbangan pemikiran dalam aspek ilmiah bagi pembaharuan pada ilmu khususnya pengetahuan di bidang manajemen keuangan yang berdasarkan penalaran deduktif khususnya mengenai topik suku bunga, laju inflasi, nilai tukar rupiah, dan return saham. Dan
yang kedua yaitu manfaat praktis yang ditujukan bagi pihak perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah atau menjadi salah satu acuan bagi manajemen keuangan di perusahaan sektor pertanian untuk mengambil keputusan mengenai return saham. Selain itu, para pihak perusahaan juga dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap return saham. Pada poin kelima yaitu terkait kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan atau biasa disebut dengan pembelanjaan ini dapat diartikan sebagai keseluruhan dari aktivitas perusahaan yang memiliki hubungan dengan upaya-upaya mendapatkan dana perusahaan dengan biaya minimal dan juga upaya memanfaatkan dan mengalokasikan dananya secara efisien. Menurut Sutrisno tahun 2017 halaman 3. Fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri terdiri dari 3 keputusan utama yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Selanjutnya, menurut Sutrisno tahun 2017 halaman 300, pasar modal adalah salah satu alternatif dalam pendanaan bagi perusahaan dan sebagai instrumen investasi. Selanjutnya terkait harga saham, menurut Jogianto pada tahun 2010 halaman 130 menyatakan bahwa harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh para pelaku pasar. Selanjutnya, investor atau pemegang saham menanamkan dananya bertujuan untuk mendapatkan return dari penanaman dananya. Return saham merupakan tingkat pengembalian untuk saham biasa yang merupakan pembayaran kas untuk pemilik saham. Menurut Kidman tahun 2010 halaman 228. Selain itu, investor harus mencermati atau mengenai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terjadinya fluktuasi pada return, yaitu variabel makroekonomi yang penting dan mempengaruhi kinerja dari pasar saham, yaitu suku bunga salah satunya. Menurut Han et al. Tahun 2014, suku bunga adalah harga atas dana yang dipinjam oleh para investor. Selain itu, salah satu indikator ekonomi lainnya yaitu inflasi, merupakan terjadinya peningkatan pada harga produk secara keseluruhan. Menurut Anda Lilin tahun 2010 halaman 342. Dan selanjutnya menurut Murthy et al. Tahun 2017 mengatakan nilai tukar adalah harga mata uang asing yang dinyatakan ke dalam mata uang negara asal. Selanjutnya, paradigma penelitian. Sesuai dengan paradigma tersebut, dapat diuraikan terkait hipotesis pada penelitian ini, yaitu H1, suku bunga berpengaruh positif terhadap return saham, H2, laju inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham, H3, nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap return saham, dan H4, terdapat pengaruh suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah secara simultan terhadap return saham pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya, poin ke-6 terkait metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugianto tahun 2017 halaman 8, kuantitatif adalah data berupa angka-angka dan analisis dengan menggunakan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan metode asosiatif. Selanjutnya, operasional variabel. Pada penelitian ini, variabel independen yaitu suku bunga, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah, sedangkan variabel dependennya yaitu return saham. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada bidang sektor agrikultur atau pertanian periode 2016 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak 35 perusahaan. Sedangkan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkannya, maka perusahaan yang menjadikan sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 20 perusahaan. Kemudian jenis data pada penelitian ini yaitu yang digunakan data runtut waktu atau time series. Sedangkan sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder, karena datanya berasal dari web keuangan yang terpercaya yaitu BEI, OJK, BI, dan BPS. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Yang kedua itu teknik pengolahan data. Pada penelitian ini meliputi dua teknik, yaitu teknik editing dan tabulating. Selanjutnya teknik analisis data. Pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya itu melakukan uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik harus meliputi beberapa asumsi.
Asumsi tersebut biasanya disebut dengan asumsi klasik. Beberapa asumsi klasik yang perlu dipenuhi yaitu uji normalitas, uji homokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, yang dilakukan yaitu melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dari dilakukannya pengujian hipotesis yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen. Pada penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara parsial yaitu uji T, secara simultan itu uji F, dan koefisien determinasi yaitu R kuadrat. Yang terakhir, poin ketujuh mengenai lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini berlokasi di Cianjur. Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh dari situs resmi yaitu Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2021 dan insya Allah akan selesai pada bulan Februari tahun 2022. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan untuk memaparkan usulan proposal penelitian ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.